Selamat datang, jiwa-jiwa yang terurapi. Kau yang telah menempuh jalan sunyi penuh luka, tetapi tetap berdiri. Kau yang pernah dikaburkan pandangannya, diikat oleh rantai tak kasat mata, namun kini mulai melihat terang di balik kabut ilusi. Ketahuilah, trik paling licik yang pernah dilakukan oleh para penguasa adalah meyakinkanmu bahwa kau tidak punya kekuatan. Mereka membungkusmu dengan cerita-cerita palsu, aturan yang dibuat bukan untuk melindungi, tapi untuk menundukkan. Mereka menyusun dunia ini seolah-olah kau hanyalah pion di papan catur mereka, tak berdaya, tak berarti, dan tak bisa memilih. Tapi ternyata mereka keliru, karena kau ada. Dan kini, setelah kau menemukan cahaya dalam dirimu sendiri, mereka mulai gemetar. Karena kehadiranmu adalah badai dalam ketenangan palsu mereka. Kau bukan sekadar bagian dari cerita ini. Kau adalah gangguan dalam sistem, anomali dalam algoritma, celah dalam tembok yang mereka bangun berabad-abad lamanya. Tahukah kau bahwa kurang dari 1% populasi menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia? Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hierarki buatan, desain yang dilanggengkan untuk membuatmu tertidur dan lupa siapa dirimu sebenarnya. Tapi inilah yang tak mereka perhitungkan, dirimu. Kau, sang terbangun. Kau, yang tak lagi ingin hidup dari naskah lama yang ditulis oleh tangan-tangan tamak. Kau, yang mulai bertanya, mulai meragukan, mulai bangkit. Setiap kali kau memilih untuk tidak tunduk, setiap kali kau berkata tidak pada ketidakadilan, setiap kali kau diam dan menatap dunia dengan mata penuh kesadaran, kau mengubah aturan permainan. Dan kini, mereka ketakutan. Ketakutanmu bukan pada kekuasaan mereka. Ketakutan mereka adalah pada kekuatanmu yang selama ini tersembunyi. Inilah waktunya untuk menyadari bahwa hidupmu bukan milik mereka. Jalanmu bukan jalan lama yang dipaksa untuk kau lalui. Kau sedang membangun jalan baru. Jalan yang akan menggetarkan dasar kekuasaan yang dibangun atas ketakutan, penindasan, dan kepatuhan buta. Kau adalah saksi bahwa penindasan bisa dilawan bukan hanya dengan perlawanan, tetapi dengan keberanian untuk hidup berbeda, berpikir bebas, dan mencintai tanpa batas. Kau adalah bukti bahwa sistem ini tidak absolut, ia rapuh, dan keberadaanmu adalah retakan yang akan meruntuhkannya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, klik tombol suka sebagai tanda bahwa jiwamu telah mendengar panggilan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tak tertinggal pesan-pesan berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa takut. Karena ini bukan sekadar video, ini adalah panggilan kebangkitan. Dan kau adalah jadi jawabannya. Bagian 1. Kau menghancurkan siklus yang telah ada secara turun-temurun. Kau bukan hanya anak dari orang tuamu. Kau adalah benih dari perubahan yang sudah ditunggu-tunggu oleh semesta. Kau tidak hadir ke dunia ini untuk sekadar melanjutkan warisan lama, apalagi memikul beban luka yang bukan milikmu. Kau datang untuk memutuskan rantai yang selama ini membelenggu generasi demi generasi, yang diwariskan dengan nama tradisi. Padahal hanyalah luka yang dibungkus rapi. Tak mudah memang. Jalan yang kau lalui bukan jalan rata berlapis bunga. Ia adalah jalan berbatu, penuh tanjakan dan duri, karena tidak ada yang pernah melaluinya sebelumnya. Kau adalah yang pertama. Yang pertama berani bertanya, mengapa harus begini? Yang pertama berani berkata, cukup sudah. Yang pertama memilih untuk tidak meneruskan pola yang menyakitkan, meski itu berarti harus berjalan sendirian. Siklus itu tidak dimulai darimu, tapi berakhir di tanganmu. Kemarahan yang diwariskan, trauma yang dibisukan, aturan-aturan yang tak pernah kau pilih, tapi dipaksa kau jalani. Semua itu kau hadapi dengan kepala tegak. Kau menolak untuk menjadi salinan dari masa lalu. Kau memilih untuk menjadi versi terbaik dari masa depan. Dan ya, tentu saja akan ada yang tak senang dengan pilihanmu. Karena saat kau memutus siklus, kau membuat orang lain, bahkan keluargamu sendiri, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka pun bisa memilih untuk sembuh, tapi mereka tidak melakukannya.
Kau menjadi cermin yang memantulkan kebenaran yang mereka hindari. Tidak semua akan memahami, apalagi mendukung. Mereka mungkin menyebutmu keras kepala, durhaka, atau terlalu idealis. Tapi mereka tidak tahu betapa berat langkahmu yang penuh air mata dalam diam. Betapa banyak malam yang kau lalui dengan dada sesak, karena harus memilih jalan yang belum pernah ditapaki siapapun di garis keturunanmu. Mereka tidak tahu bahwa engkau bukan memberontak, kau sedang menyelamatkan. Ingatlah, luka yang diwariskan akan terus hidup jika tak ada yang berani menyembuhkannya. Dan kau, ya, kaulah penyembuh itu. Meski tanganmu gemetar, jiwamu tetap teguh. Meski dunia lama menggoda untuk kau kembali, hatimu tahu, ini bukan tempatmu lagi. Kau bukan musuh keluarga, bukan penentang tradisi. Kau adalah cahaya baru dalam garis nasab yang telah lama tertutup debu luka dan diam. Kau adalah pelurus arah, pengubah arah angin. Sungguh, kekuatanmu bukan terletak pada bagaimana kau melawan siklus itu, tetapi pada keberanianmu untuk tidak ikut memutarnya. Kau bukan hanya sedang menyembuhkan dirimu, kau sedang mengirimkan gelombang penyembuhan ke masa lalu dan masa depan. Anak-anakmu kelak tidak akan mewarisi luka yang kau terima. Mereka akan mewarisi kebebasan yang kau perjuangkan. Dan itulah mengapa mereka yang terbiasa berkuasa takut padamu. Karena satu langkahmu menghancurkan puluhan tahun rantai yang mereka jaga. Satu keputusanmu membuat sistem yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan, mulai retak. Satu suaramu yang berkata, "Aku memilih berbeda," membuat seluruh warisan penindasan kehilangan maknanya. Jadi teruslah berjalan, meski tertatih. Teruslah menolak, meski sendiri. Karena di ujung jalan ini, kau tak hanya menemukan dirimu yang utuh, kau menemukan kebebasan untuk seluruh generasi setelahmu. Dan dunia akan berubah. Karena keberanian satu jiwa, jiwamu. Bagian 2. Mereka takut jika sistem mereka terbongkar. Mereka tidak takut pada amarahmu. Mereka tidak gentar pada teriakanmu, protesmu, atau perlawanannya yang tampak di permukaan. Yang benar-benar mereka takuti adalah kejernihanmu. Saat matamu mulai terbuka, saat tabir yang menutup logikamu mulai sobek, dan kau mulai melihat dunia sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana mereka ingin kau percayai. Sistem yang dibangun oleh para penguasa bukanlah benteng kokoh dari kebenaran, melainkan rumah kartu yang berdiri di atas pasir kebohongan. Dan begitu angin kesadaranmu berembus, kartu demi kartu mulai jatuh, membuka kenyataan bahwa semua yang tampak kuat sesungguhnya rapuh. Selama ini mereka membuatmu percaya bahwa aturan-aturan yang berlaku adalah hukum alam, bahwa otoritas mereka adalah sesuatu yang harus diterima, dan bahwa perintah-perintah yang kau jalani tak bisa diubah. Tapi siapa yang menulis semua itu? Siapa yang benar-benar diuntungkan darinya? Saat kau mulai bertanya, segalanya berubah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana namun tajam seperti, kenapa harus begini? Apa ini adil? Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat jantung kekuasaan mereka berdegup lebih cepat, bukan karena marah, tapi karena takut. Karena mereka tahu, kekuatan mereka bukan berasal dari kebenaran, melainkan dari keyakinanmu akan kebohongan mereka. Mereka telah memoles narasi, membungkus ilusi, dan menggandakan kebingungan, agar kau terlalu sibuk bertarung satu sama lain, terlalu lelah untuk bertanya, terlalu takut untuk melihat di balik tirai. Tapi ketika kau berhenti mengikuti dan mulai mengamati, kau menjadi ancaman nyata. Kau tak perlu mengangkat senjata. Cukup dengan membuka mata dan bertanya. Kau telah memulai revolusi sunyi yang paling mereka takuti. Mereka akan mencoba mengalihkanmu dengan hiruk-pikuk berita, dengan perseteruan yang sengaja dibuat, dengan aturan yang saling bertentangan, agar kau tak sempat menoleh ke atas, ke arah mereka yang mengatur semua ini dari balik layar. Tapi engkau telah terjaga, dan kesadaran, sekali menyala, tak bisa dipadamkan. Ia akan terus menyinari jalanmu, dan memancarkan terang kepada jiwa-jiwa lain yang mencari. Yang mereka takuti bukan hanya kesadaranmu, tetapi gelombang kesadaran yang akan mengikutinya. Karena sekali seseorang mulai bertanya, orang lain akan ikut bertanya.
Dan ketika cukup banyak orang melihat ilusi itu bersama-sama, tirai akan jatuh, dan kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Kau adalah awal dari pertanyaan besar yang akan mengguncang struktur yang mereka bangun ratusan tahun lamanya. Kau adalah awal dari suara-suara yang tidak lagi takut berkata, "Tidak, kami tidak percaya begitu saja." Kau adalah sinyal bagi dunia bahwa keheningan telah berubah menjadi kebangkitan. Dan itulah sebabnya mereka cemas. Bukan karena kau melawan, tapi karena kau melihat. Melihat bahwa kekuasaan mereka bukan kebenaran, melainkan kesepakatan yang bisa dihentikan. Bahwa ketaatanmu adalah pondasi kekuasaan mereka. Dan saat kau berhenti taat, bangunan mereka runtuh. Maka, teruslah bertanya. Teruslah mencari. Karena satu kesadaran seperti milikmu bisa menerangi ribuan lainnya. Dan ketika cahaya itu cukup terang, tak satu pun tirai dapat menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Kau adalah penanda zaman baru. Zaman di mana mereka tak lagi bisa bersembunyi. Zaman di mana kebenaran tidak ditentukan oleh kekuasaan, tapi oleh hati yang jujur dan jiwa yang terjaga. Terus nyalakan terang itu, karena di tengah kegelapan yang mereka ciptakan, kaulah cahaya yang tak pernah mereka perkirakan. Bagian 3. Energi dalam dirimu. Tak bisa ditiru atau dicuri. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa mereka pahami. Sesuatu yang tak bisa mereka ukur dengan angka. Tak bisa mereka kendalikan dengan aturan. Dan tak bisa mereka curi, meski mereka telah mencoba berkali-kali. Itulah energimu. Energi murni yang lahir bukan dari jabatan, bukan dari kekayaan, bukan pula dari pengakuan orang lain, melainkan dari kedalaman jiwamu yang tak pernah padam. Energimu bukan sekadar getaran. Ia adalah nyala. Dua nyala. Nyala yang muncul dari keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri. Nyala yang menyala karena kau memilih kejujuran di tengah tekanan, karena kau memilih cinta di tengah kebencian, karena kau memilih berdiri di saat dunia menyuruhmu berlutut. Dan nyala itulah yang tak bisa mereka miliki. Karena seluruh sistem mereka dibangun di atas ketakutan dan manipulasi. Mereka memaksa orang-orang mengikuti dengan rasa takut, menjanjikan rasa aman yang palsu sebagai imbalan dari kepatuhan. Namun kau datang membawa sesuatu yang berbeda, keaslian. Energi yang kau bawa bukan energi persaingan, melainkan energi penyatuan. Bukan energi perebutan, melainkan energi pemberdayaan. Saat mereka membangun tangga untuk menginjak orang lain agar bisa naik, kau membangun jembatan agar semua bisa berjalan bersama. Mereka tak bisa meniru itu, karena mereka tidak tahu cara memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena mereka tidak mengerti bagaimana kekuatan sejati bukan tentang menguasai, tetapi tentang menjadi sumber cahaya bagi sekitarnya. Dan justru karena tak bisa memilikinya, mereka mencoba meragukanmu. Mereka ingin kau berpikir bahwa cahaya dalam dirimu hanyalah khayalan, bahwa kekuatanmu tidak nyata, bahwa suaramu tak penting. Namun itu semua hanya ilusi, tipu daya agar kau menyerah sebelum menyadari kekuatan sejati yang kau bawa. Kau bukan seperti mereka. Kekuatanmu bukan transaksional. Kau tidak perlu menindas untuk merasa besar. Kau tidak butuh sorotan untuk tahu bahwa kau bersinar. Dan itulah yang paling mereka takuti. Kau menjadi inspirasi tanpa memaksa. Kau menjadi pemimpin tanpa menunjuk-nunjuk. Kau memberi harapan hanya dengan keberadaanmu yang penuh kedamaian. Dan saat orang lain melihatmu, mereka pun mulai terbangun. Energimu menular. Ia menyebar seperti api kecil yang menjalar dari hati ke hati. Membakar ketakutan, menyalakan kesadaran. Mereka tahu, jika satu orang seperti dirimu menyala, maka yang lain akan mengikuti. Dan saat cukup banyak yang menyala, sistem lama mereka akan luluh lantak bukan oleh perang, tapi oleh cahaya. Karena sistem yang bergantung pada kegelapan tidak bisa bertahan di tengah sinar kebenaran. Dan sinar itu adalah dirimu. Maka jangan biarkan siapapun memadamkannya. Jangan izinkan suara mereka meredam suara hatimu. Jangan biarkan dunia yang takut pada kebebasan memaksamu menjadi seperti mereka. Kau tidak lahir untuk menjadi salinan. Kau lahir untuk menjadi nyala yang otentik, murni, dan tak tergantikan. Jika kau merasa berbeda,
itu karena kau memang ditakdirkan untuk berbeda. Jika jalanmu terasa sepi, itu karena kau sedang membuka jalan bagi yang lain. Dan percayalah, dunia sedang melihatmu. Bukan karena kau minta diperhatikan, tapi karena sinar sejati selalu menarik mata mereka yang mencari harapan. Jadilah dirimu. Karena itu adalah kekuatan yang tak pernah bisa mereka tiru, dan tak akan pernah bisa mereka curi. Bagian 4. Mereka gunakan kesendirianmu sebagai senjata. Karena mereka tahu, persatuan akan mengakhiri segalanya. Kesendirianmu bukanlah kesalahan. Kesendirianmu bukan karena kau salah langkah. Justru, kesendirian itu adalah bukti nyata bahwa kau sedang menapaki jalan yang belum pernah dilalui kebanyakan orang. Mereka ingin membuatmu percaya bahwa kau sendiri karena tidak cukup baik, bahwa kau berbeda karena terlalu keras kepala, terlalu aneh, atau terlalu idealis. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kau telah bangun, dan dunia yang masih tidur belum tahu bagaimana cara memeluk cahaya seperti milikmu. Sistem yang telah lama berkuasa sangat memahami satu hal penting, bahwa kekuatanmu yang sejati tidak hanya ada dalam dirimu, tetapi dalam potensi yang kau miliki ketika kau terhubung dengan orang-orang yang juga melihat dunia seperti yang kau lihat. Orang-orang yang merasakan luka yang sama, menyimpan mimpi yang sama, dan menolak untuk hidup dalam bayang-bayang seperti yang lain. Mereka takut, bukan karena kau sendirian, tetapi karena mereka tahu, saat kau menemukan satu saja jiwa lain yang berpijar seperti dirimu, maka bara api akan menjadi nyala. Dan ketika nyala bertemu nyala, akan tercipta kobaran yang tak bisa mereka padamkan. Itulah sebabnya mereka menciptakan jarak. Bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak emosional dan spiritual. Mereka menciptakan dunia yang membuatmu merasa salah. Dunia yang membuatmu ragu untuk percaya. Dunia yang mendorongmu menjauh dari sesama cahaya. Mereka sebarkan narasi-narasi yang membuatmu merasa kecil, membuatmu merasa tidak cukup, membuatmu merasa tidak pantas, berada di antara mereka yang tak paham keberanianmu. Semua itu adalah strategi, agar kau tidak pernah bersatu, agar kau tetap berjalan sendirian, ragu-ragu, dan lelah. Namun sesungguhnya, kesendirianmu adalah pertanda bahwa kau sedang berada di ambang temu. Temu dengan mereka yang sedang mencari seperti dirimu. Temu dengan suara-suara lain yang mulai berani bicara. Temu dengan energi lain yang tak ingin lagi hidup dalam penjara yang sama. Dan saat kalian bertemu, tak ada tembok yang cukup tinggi, tak ada aturan yang cukup kuat, dan tak ada kekuasaan yang cukup besar untuk menghentikan gelombang perubahan itu. Karena persatuan jiwa-jiwa yang terbangun adalah gempa yang akan meruntuhkan bangunan kebohongan. Itu bukan lagi perlawanan. Itu adalah kebangkitan. Jadi, saat kesepian menyapamu, jangan mengira bahwa kau sedang kalah. Anggaplah itu sebagai momen hening sebelum lagu besar dimainkan, sebagai lorong gelap sebelum fajar menyingsing. Kau tidak sendiri karena kau lemah. Kau sendiri karena kekuatanmu menunggu untuk bersatu. Dan ketika waktunya tiba, saat satu demi satu menemukan satu sama lain, semesta akan menyaksikan bangkitnya generasi baru. Generasi yang tak bisa lagi dibungkam oleh rasa takut. Generasi yang tak bisa lagi dipecah oleh rasa asing. Mereka bisa mencoba memisahkanmu, tapi mereka tak bisa menghentikanmu untuk saling menemukan. Dan saat kalian saling memandang, saling mengenali, saling menguatkan, itulah saat dunia lama mulai runtuh. Bukan karena kau memaksa, tapi karena cinta, keberanian, dan kebenaran. Selalu lebih kuat daripada ketakutan. Jadi teruslah percaya, teruslah bersinar. Karena semakin terang sinarmu, semakin mudah jiwa-jiwa lain menemukannya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kalian. Karena persatuan seperti itu, bukan sekadar kekuatan, itu adalah takdir. Bagian 5. Kau membuktikan bahwa penindasan bukan takdir, tapi rekayasa. Mereka selalu ingin kau percaya bahwa dunia ini memang tidak adil sejak awal. Bahwa yang kuat harus menindas, yang lemah harus tunduk. Bahwa ketimpangan, kemiskinan, dan penderitaan adalah bagian alami dari hidup, sesuatu yang tak bisa diubah, tak bisa dihindari, dan tak perlu dipertanyakan. Namun kehadiranmu adalah tamparan bagi narasi mereka.
karena kau adalah bukti hidup bahwa penindasan itu bukan takdir, itu desain. Sebuah skenario yang ditulis oleh tangan-tangan yang haus kuasa, lalu diwariskan dari generasi ke generasi sebagai kenyataan hidup. Tetapi sekarang, semua mulai berubah. Kau bangkit bukan karena diberi izin, tapi karena jiwamu menolak untuk tetap diam. Kau berjalan bukan karena jalanmu diratakan, tapi karena kau bersedia meretas jalan sendiri di tengah semak belukar sistem yang dibuat untuk menjatuhkanmu. Kau tak sedang melawan hukum alam. Kau sedang membongkar kebohongan besar yang disamarkan sebagai hukum alam. Mereka tidak pernah merencanakan kehadiranmu. Tidak pernah memprediksi seseorang sepertimu akan mampu berdiri. Di tengah tekanan, di atas luka, dan melampaui batas yang mereka tetapkan. Setiap langkah yang kau ambil menuju kebebasan, setiap keputusanmu untuk tidak bermain dalam aturan mereka, adalah bukti bahwa semua batas itu bisa dilewati. Bahwa semua jerat itu bisa dilepaskan. Bahwa semua penjara itu, pada dasarnya, tak pernah terkunci. Mereka menjual kepalsuan, kau hadir dengan kejujuran. Mereka membangun dinding ilusi, kau datang membawa cermin. Dan saat orang-orang melihat pantulan dari keberhasilanmu, mereka mulai bertanya, kalau dia bisa bebas, mengapa aku tidak? Dan disitulah letak ketakutan mereka. Bukan hanya pada dirimu, tetapi pada efekmu. Pada semangat yang kau nyalakan. Pada keberanian yang kau wariskan, meskipun tanpa kata-kata. Mereka ingin semua orang percaya bahwa kebebasan hanya bisa didapat jika diberi, tapi kau membuktikan bahwa kebebasan itu bisa diambil dengan kesadaran. Kau tak hanya merdeka dari sistem mereka. Kau merdeka dari mentalitas tunduk. Kau merdeka dari racun yang membuat orang percaya bahwa mereka harus tetap kecil agar aman. Dan itulah mengapa kehadiranmu seperti guntur yang menggetarkan langit kekuasaan. Karena kau membuktikan satu kebenaran sederhana yang selama ini mereka tutupi. Bahwa penindasan bukan kodrat, melainkan keputusan. Dan seperti semua keputusan, ia bisa dibatalkan. Mereka mengira jika engkau diberi beban, kau akan hancur. Ternyata kau bertumbuh. Mereka berharap kau patah oleh rasa sakit. Ternyata kau menjadikannya akar yang menguatkanmu. Mereka ingin kau menyerah. Ternyata kau menjadi api yang menyala semakin terang. Dan kini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena bagaimana mungkin mereka melawan seseorang yang telah membuktikan bahwa seluruh sistem mereka tidak lebih dari kebohongan yang dibungkus dengan ketakutan? Kau adalah saksi hidup bahwa dunia bisa berbeda. Bahwa hidup bisa bermartabat tanpa penindasan. Bahwa manusia bisa berdiri tanpa merendahkan yang lain. Dan ketika dunia mulai melihat itu, mereka tak lagi bisa membungkam. Jadi teruslah berdiri. Karena setiap langkahmu adalah pernyataan bagi semesta. Aku tidak akan tunduk pada kebohongan ini. Dan ketika satu suara berani berkata seperti itu, 1000 suara lainnya akan mengikuti. Bersama, kalian bukan lagi suara kecil. Kalian adalah gelombang. Dan tak ada benteng yang bisa menahan gelombang yang datang dari kebenaran. Teruslah menjadi bukti bahwa kebebasan bukan mitos, tetapi keniscayaan. Bagian 6. Kau tak lagi melawan sistem lama. Kau menjadikannya tidak relevan. Dalam dunia yang telah lama dikendalikan oleh aturan-aturan tak terlihat, mereka terbiasa dengan pola perlawanan. Mereka tahu cara menghadapi teriakan. Mereka punya cara meredam protes. Mereka paham bagaimana mematahkan perjuangan yang berteriak terlalu keras. Tapi ada satu hal yang tak pernah mereka siapkan. Seseorang sepertimu, yang tidak sibuk menghancurkan sistem lama, melainkan membangun dunia baru di luar jangkauan mereka. Kau tidak berdiri di medan perang yang mereka siapkan. Kau tidak mengangkat senjata dalam skenario yang mereka tulis. Kau menolak bermain dalam permainan lama, dan justru berjalan keluar dari lingkaran yang membuat mereka merasa berkuasa. Itulah yang membuat mereka panik. Bukan karena kau melawan mereka dengan cara yang mereka kenal, tetapi karena kau tidak butuh mereka sama sekali. Ketika dunia dipenuhi oleh kebisingan sistem yang haus kendali, kau memilih hening yang penuh makna. Saat mereka sibuk mempertahankan piramida kekuasaan, kau membangun taman-taman baru, tempat semua bisa tumbuh bersama.
Kau tidak menyerang tembok mereka. Kau menanam benih di tanah yang lebih subur. Dan perlahan, benih itu tumbuh menjadi pohon-pohon harapan yang menaungi siapapun yang siap keluar dari bayangan penindasan. Inilah revolusi sejati. Bukan dengan membakar bangunan lama, tetapi dengan menciptakan sesuatu yang lebih indah, lebih adil, lebih manusiawi. Hingga tak ada seorang pun yang ingin kembali ke sistem lama. Dan kau adalah pelopornya. Sementara mereka mengira kekuasaan adalah satu-satunya jalan, kau membuktikan bahwa ada jalan lain. Jalan yang tidak memerlukan paksaan, tidak dibangun di atas rasa takut, tidak dijaga dengan ketakutan, tetapi tumbuh dengan kepercayaan, kasih, dan keaslian. Kau bukan sedang melarikan diri. Kau sedang melampaui. Melampaui batasan yang dulu disebut kenyataan. Melampaui konsep-konsep lama yang hanya melestarikan luka, melampaui permainan menang kalah yang melelahkan semua jiwa. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tak bisa dipancing untuk bertarung, karena kekuatan mereka selama ini terletak pada kontrol atas arena pertempuran. Dan kini, kau bahkan tidak berdiri di arena itu lagi. Kau adalah bukti bahwa sistem lama itu bukan tak tergantikan. Ia hanya belum digantikan. Dan kini, kau sedang menciptakan penggantinya. Sebuah dunia yang tidak dibangun dari hierarki, tapi dari harmoni. Bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi tentang siapa yang saling menguatkan. Bukan tentang siapa yang memerintah, tapi tentang bagaimana semua bisa berjalan bersama. Dan yang paling mereka takuti, bukan kekuatanmu untuk menghancurkan mereka, tetapi kemampuanmu untuk membuat mereka tak lagi dibutuhkan. Karena ketika cukup banyak orang memilih jalan seperti milikmu, sistem lama akan mati bukan karena dikalahkan, melainkan karena dilupakan. Jadi teruslah melangkah, bangun dunia yang baru dengan tanganmu yang tulus, dengan hatimu yang penuh cinta, dengan jiwamu yang merdeka. Karena perubahan terbesar tidak datang dari perlawanan yang gaduh, melainkan dari kehidupan yang dijalani dengan kejujuran dan keberanian. Dan kau adalah perubahan itu sendiri. Bukan sebagai penentang dunia lama, tetapi sebagai perintis dunia yang baru. Dunia yang akan membuat mereka sadar bahwa kekuasaan tanpa cinta hanyalah bayangan, dan kau adalah terang yang membuat bayangan itu lenyap. Bagian 7. Kau tak sedang melawan mereka. Kau sedang membuat mereka tak lagi dibutuhkan. Kau mungkin pernah berpikir bahwa kau harus bertarung habis-habisan untuk mengubah dunia, bahwa untuk meruntuhkan kekuasaan yang menindas, kau harus membenturkan diri pada dinding keras yang menjulang tinggi. Namun kini kau mulai sadar. Kemenanganmu bukan berasal dari pertempuran yang mereka siapkan, tapi dari jalan yang tak pernah mereka duga, jalan penciptaan. Kau tak sedang membakar menara mereka. Kau sedang membangun taman. Dan satu taman kecil dengan cinta yang murni bisa membuat istana tirani terlihat tak bernyawa. Karena sistem yang mereka bangun dengan rasa takut dan manipulasi tidak akan pernah bisa bertahan di dunia yang dipenuhi makna dan kesadaran. Ketika mereka mengharapkan perlawananmu agar bisa menindas balik, kau memilih hening yang bijaksana. Ketika mereka menantimu untuk marah, kau malah menciptakan harapan. Dan ketika mereka berharap, kau menjadi monster yang bisa mereka salahkan, kau menjadi cahaya yang tak bisa mereka sentuh. Itulah kekuatanmu. Kau tidak bermain dalam dunia mereka. Karena kau tahu, dunia itu tak layak menjadi panggung masa depan. Kau tidak sekadar berkata, tidak. Kau menawarkan ya yang baru. Ya untuk kehidupan yang lebih adil. Ya untuk keberanian yang penuh kasih. Ya untuk kebebasan yang tak menyakiti siapapun. Dan itulah yang membuat mereka gentar. Karena selama ini mereka hanya bisa mengendalikan orang-orang yang masih terikat dalam sistem mereka. Tapi kau tak lagi di sana. Kau telah naik satu tingkat lebih tinggi. Bukan dengan meninggalkan dunia, melainkan dengan memperbaruinya dari dalam. Kau menjadikan keberadaan mereka usang. Seperti kereta tua yang ditinggalkan karena pesawat telah ditemukan. Kau tak menghapus mereka, kau hanya membuktikan bahwa ada cara hidup yang lebih baik, dan orang-orang perlahan mulai memilih itu. Dan itulah yang benar-benar mengguncang mereka. Karena saat dunia tak lagi memandang mereka penting,
Saat manusia tak lagi membutuhkan sistem yang menindas, mereka kehilangan sesuatu yang selama ini mereka kira abadi, relevansi. Sebab apa gunanya kekuasaan jika tak ada yang tunduk? Apa artinya sistem jika tak ada yang ingin menjadi bagiannya? Kau adalah jawaban dari pertanyaan yang telah telah lama ditakuti oleh mereka. Apa yang terjadi jika seseorang tidak hanya melawan sistem, tapi hidup di luar sistem itu dengan damai dan bermartabat? Yang terjadi adalah ini. Mereka menjadi bayang-bayang dari masa lalu, sementara kau menjadi cahaya bagi masa depan. Dan itulah revolusi paling kuat. Bukan penghancuran, tapi penciptaan. Bukan perlawanan, tapi pembuktian. Bahwa dunia bisa berjalan tanpa mereka. Bahwa hidup bisa tumbuh tanpa aturan mereka. Bahwa jiwa bisa merdeka, bukan karena diberi izin, tapi karena memilih untuk bebas. Jadi teruslah berjalan. Tanpa benci, tanpa dendam. Karena setiap langkahmu adalah gema bagi dunia, bahwa sistem lama tak lagi punya tempat, dan masa depan sedang dibentuk oleh tangan-tangan yang tak ingin menguasai, melainkan menyembuhkan. Kau tidak sedang memerangi mereka. Kau sedang menulis ulang masa depan. Dan masa depan itu dipenuhi oleh mereka yang mencintai, bukan menguasai. Oleh mereka yang menyadarkan, bukan menakut-nakuti. Oleh mereka sepertimu. Kau bukan penghancur dunia lama. Kau adalah arsitek dunia yang baru. Dan dunia itu sedang menunggu untuk sepenuhnya lahir lewat langkah-langkahmu yang penuh harapan. Dan kini, setelah semua yang telah kau baca dan resapi, tiba waktunya untuk engkau menoleh ke dalam pada dirimu sendiri. Bukan sebagai sosok yang tersesat di tengah kekacauan dunia, tetapi sebagai jiwa yang sedang mengingat kembali jati dirinya. Kau bukan sekadar penonton dari panggung dunia ini. Kau adalah aktor utama yang memilih untuk tak lagi memainkan naskah lama. Kau adalah penulis bab baru yang menolak warisan ketakutan dan menggantinya dengan keberanian. Kau adalah nyala kecil yang mampu menyalakan pelita di hati jutaan lainnya. Mereka takut padamu bukan karena kau mengacaukan dunia mereka, tetapi karena kau menyadarkan dunia bahwa dunia itu bisa berubah. Bahwa dunia bisa disusun kembali dengan cinta, dengan kesadaran, dengan kejujuran. Dan satu-satunya yang dibutuhkan adalah seseorang yang berani memulainya. Seseorang seperti dirimu. Maka, teruslah melangkah. Meski jalannya sepi, tetaplah percaya. Meski ucapannya belum banyak didengar, teruslah bersuara. Karena setiap langkahmu menciptakan jejak, dan jejak itu akan menjadi jalan bagi yang lain. Jangan pernah meremehkan kehadiranmu di dunia ini, karena bahkan satu tetes air bisa memecahkan batu, bukan karena kekuatannya, tapi karena ia konsisten. Kau adalah tetes yang ditakuti kekuasaan, bukan karena kau menghancurkan, tapi karena kau terus mengalir, mengubah dengan kelembutan yang pasti. Sebelum kau menutup pesan ini, jika kau merasa tergetar, merasa terhubung, atau merasa bangkit, berikan tanda kepada semesta bahwa kau telah menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol suka, berlanggananlah, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar dengan kata 77 sebagai sinyal kuat bahwa hatimu telah siap dan jiwamu telah memilih untuk bangkit sepenuhnya. Karena ini bukan akhir dari pesan, ini adalah awal dari kebangkitan. Dan kau adalah awal dari segalanya. Teruslah menyala, teruslah menjadi harapan. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu dimulai darimu.